khair. Kaifa halukum anak soleh dan semuanya. Marilah di kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Tetapi sebelum kegiatan belajar kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ista'idzu lidu'a Qaddu absarakum ibda'u bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan belajar kembali. Ya, anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya, anak semuanya. Baik, langsung saja anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan peduli terhadap makhluk hidup, temanya ya. Nah, salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang sangat penting sekali bagi manusia, yaitu adalah tumbuhan. Anak pasti sudah tahu tumbuhan ya. Baik, nah tumbuhan ini merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali, yang sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, oleh karena itu anak semuanya perlu kita belajar ya, bagaimana tumbuhan mulai dari bagian-bagiannya dan fungsinya. Nah, harapannya Ustaz, nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa mendapatkan pengetahuan berupa ilmu ya, yaitu mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya dengan jelas ya. Nah, oleh karena itu anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, dan ikuti apa yang akan saya sampaikan dan tidak bercerita apa-apa sendiri. Bisa dipahami anak semuanya? Ya, insya Allah anak bisa memahaminya. Baik, langsung saja. Silakan anak-anak membawa buku tema 3 ya. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup ya. Silakan kalian buka buku terpadunya di halaman 20 ya. Di halaman 20. Nah, di situ ada teks ya, halaman 20 sudah ketemu semua ya? Sudah, baik. Halaman 20 di situ ada teks yang berkaitan dengan materi kita itu tentang tumbuhan. Silakan anak baca dulu, dipahami dulu teksnya. Bisa beri waktu 10 menit, silakan dipahami dulu. Ya, baik ya. Sudah dibaca semua ya? Nah, alhamdulillah ya. Saya pastikan anak sudah paham semuanya yang ada di teks tersebut ya. Itu berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, yang pertama bagian tumbuhan itu apa namanya anak? Akar, betul. Yang pertama akar. Yang kedua apa lagi? Batang, betul. Batang. Yang ketiga ada apa? Daun, betul. Yang keempat ada apa? Ada bunga. Kemudian apa lagi? Ada biji. Ya, tepat sekali. Baik, ini Ustaz sudah membawakan ya. Sudah membawakan satu buah tanaman. Tentunya ini anak-anak sudah paham semuanya nama tanamannya. Ada yang belum tahu? Insya Allah sudah tahu semuanya. Ya, betul. Ini adalah tanaman bayam ya. Nah, tanaman bayam ini Ustaz ambil lengkap ya, mulai dari akar sampai dengan daunnya, ada batangnya, ada bunganya. Nah, oke. Yang pertama kita lihat dulu anak-anak. Ini bagian tumbuhan yang pertama secara umum. Ini adalah namanya akar. Nah, ini akar seperti ini akar. Biasanya akar ini letaknya di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang di sini. Batang umumnya batang letaknya di atas permukaan tanah. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini apa namanya anak tahu? Nah, betul. Daun, betul. Namanya daun. Hebat ya. Kemudian yang berikutnya ada bagian bunga ya. Ada bunganya. Kemudian di dalam bunga ada bijinya. Kalau ini tanaman apa namanya bayam, biasanya bijinya kecil-kecil ya. Nah, baik, kita akan jelaskan satu persatu ya anak. Yang pertama yaitu akar. Nah, akar ini merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena akar punya manfaat ya, punya fungsi bagi tumbuhan itu. Untuk apa? Yaitu untuk menyerap air dan saudara dari dalam tanah menuju ke bagian daun nantinya ya, itu akar. Nah, selain itu akar ada beberapa tumbuhan yang punya fungsi khusus
yaitu pada tanaman umbi-umbian, contohnya pada singkong ya, itu akar juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Paham ya anak semuanya? Insya Allah paham. Itu yang pertama, akar. Yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini merupakan bagian yang ada di atas permukaan tanah ya. Nah, batang ini fungsi utamanya yaitu sebagai alat pengangkut ya. Alat pengangkut apa? Alat pengangkut air yang sudah diserap dari akar nanti akan menuju ke, atau saudara dari akar menuju ke bagian daun, atau juga nanti mengangkut hasil fotosintesis dari daun yang akan dihasilkan seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu tugas utama daripada batang. Nah, itu yang utama. Jadi batang itu fungsi utamanya sebagai alat pengangkut betul pada tumbuhan. Paham ya? Nah, selain itu ternyata batang juga punya fungsi yang lain. Ada beberapa tanaman yang punya batang bisa berfungsi yang lain, yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya ada apa, Anda? Betul ya. Pada sagu, betul, tepat sekali. Itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini batang. Kemudian yang ketiga, yang sangat populer ya, karena udah paham semua nih, insya Allah. Yang ketiga ini adalah daun. Nah, daun ini biasanya berwarna hijau. Kenapa hijau? Karena banyak mengandung klorofil. Nah, disinilah fungsi utama daun ya. Daun itu sebagai tempat apa? Untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis itu adalah tempat untuk atau proses ya, proses pengolahan atau pembuatan makanan pada tumbuhan, namanya fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari ya. Nanti akan menghasilkan zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, itu yang ketiga adalah daun. Dan yang keempat, bunga. Ini bunga. Nah, bunga ini adalah fungsinya itu apa? Sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu bunga. Kenapa alat perkembangbiakan? Nah, karena nanti di dalam bunga setelah terjadi proses pembungaan akan terbentuk namanya biji. Nah, biji itulah yang nanti akan bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang baru lagi ya. Itu adalah bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Bisa dipahami anak semuanya? Insya Allah bisa ya. Baik, biar anak lebih paham lagi ya, silakan bisa beri waktu lagi 10 menit, kalian bisa cermati lagi teksnya ya. Silakan. Sudah semuanya anak dibacanya? Sudah ya. Baik. Nah, biar nanti kalian lebih paham lagi tentang bagian tumbuh dan fungsinya, mulai dari akar sampai dengan pembungaan sampai dengan biji ya. Nah, nanti anak-anak bisa praktek di rumah ya, yaitu dengan cara menanam salah satu benih atau biji tanaman. Bebas ya, mau tanaman padi boleh, tanaman jagung boleh, tanaman bayam boleh ya, tanaman jeruk boleh. Silakan nanti anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah, mencari biji-bijian, kemudian nanti kalian tanam. Nah, nanti kalian amati bagian-bagian tumbuhnya ketika sudah muncul tumbuhan dari biji tadi. Bisa dipahami anak semuanya? Insya Allah bisa ya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, Ustaz anggap anak-anak sudah bisa semuanya, sudah paham semuanya. Harapannya Ustaz, dengan kita belajar tentang tumbuhan ini, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan salah satu makhluk hidup, yaitu berupa tumbuhan yang punya manfaat sangat penting sekali bagi manusia. Kenapa penting? Karena dari tumbuhan itu kita bisa menghasilkan, kita bisa memperoleh apa? Oksigen untuk bernafas. Ya, bayangkan kalau nggak ada tumbuhan, kita nggak ada oksigen, kita butuh oksigen sangat banyak sekali. Nah ini ya, ini harus kita bersyukur kepada Allah sudah menciptakan makhluk hidup berupa tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus merawat dan menjaganya dengan sebaik-baiknya ya. Baik, demikian Ustaz, mohon maaf bila kesalahan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Marilah kita tutup kesempatan belajar ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.